Baik, untuk videonya kita mulai dengan data mentah. Di sini ada x1.1, x2.2, x1.3, x2.1, x2.2, x2.3, x3.1, x3.2, x3.3, y1.1, y1.2, dan y1.3 dengan keterangan 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Kemudian data mentah ini kita hitung totalnya. Di sini total dari x1 sampai x1.3 ada di x1. Sini sudah hitung semuanya dari variabel x, x1, x2, x3, dan y. Kemudian kita langsung masuk ke SPSS. Pertama kita pilih yang menu variable view di sini. Kemudian kita salin data-data dari data ini x1 sampai y, kita masukkan ke SPSS. Di sini ada x1.1, x1.2, x1.3. Kemudian untuk totalnya kita tulis x1. Selanjutnya x2.1, x2.2, kemudian x2.3. Kemudian untuk totalnya kita tulis x2. Untuk selanjutnya ada x3.1, kemudian x3.2, kemudian x3.3, kemudian untuk totalnya kita tulis x3. Kemudian variabel selanjutnya adalah y1.1, y1.2, y1.3, kemudian y. Kemudian setelah memasukkan data-datanya, kita pastikan bahwa type-nya di sini adalah numerik karena data kita yang akan kita masukkan di sini berupa angka. Kemudian kita ganti values ini menjadi keterangan seperti yang di sini tadi yang 1 sampai 5. Dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju kita masukkan ke values. Untuk valuesnya, yang pertama itu keterangannya sangat tidak setuju. Kemudian untuk yang kedua tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian yang ketiga setuju. Kemudian yang keempat yang ketiga itu ragu-ragu, maaf. Yang keempat baru setuju.
Kemudian yang kelima, sangat setuju. Setuju. Yuk, kita pencet OK. Di sini kita salin. Hanya untuk yang ini X1.1 sampai X1.3, kemudian X2.1 sampai X2.3, kemudian X3.1 sampai X3.3, kemudian yang Y, kecuali yang total-totalnya. Di sini juga salah. Di sini kemudian ini sudah. Kemudian untuk selanjutnya di bagian measure di sini kita ganti menjadi ordinal semuanya kecuali nanti yang X1. Tapi kita sekarang wow. Nah, kita ganti yang ini totalnya menjadi scale. Kemudian ini juga scale. Kemudian yang ini ya. Ini juga scale. Terus yang ini juga. Yuk, kemudian setelah ini setelah ini semua sudah berubah seperti ini, kita ganti ke jendela yang sebelahnya, yaitu yang data view. Di sini sudah terdapat kolom-kolom dari yang kita sudah masukkan sebelumnya. Nah, tabel-tabel yang kosong ini kita isi dengan data Excel yang udah kita hitung sebelumnya. Kita salin dari sini ke sini, pokoknya semuanya. Ya. Kita salin, copy, kemudian yuk, kita salin di sini. Tahu. Sebentar. Baik, kita salin yang tadi ke sini. Yes, sudah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan beberapa uji. Yang pertama, kita akan mencari jawaban responden menggunakan analisis statistik deskriptif pada SPSS. Di sini uji ini tuh dilakukan untuk mengetahui sebaran dari pernyataan kuesioner mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kemudian langsung saja kita praktekkan kepada SPSS. Yang pertama kita klik analyze. Yang kedua kita klik deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, di sini kita akan memasukkan semua data kecuali totalnya. Jadi semua dimasukkan kecuali X1, X2, X3 dan Y. Saya nggak tahu cara nyalinnya, jadi kita satu-satu aja.
Yap, kemudian kita langsung klik OK. Nah, kemudian di sini muncul outputnya, tabel-tabelnya mulai dari X1 sampai dengan Y, dengan frekuensi dari masing-masing pernyataan. Sebagai contoh di sini dari X1.1 sangat tidak setujunya ada 3. Kemudian ragu-ragunya di sini ada 26, yang setuju ada 36, yang sangat setuju ada 25. Di sini yang sangat tidak setuju kan berarti tidak ada, berarti sangat tidak setujunya itu 0. Kemudian untuk persentasenya kita bisa melihat dari dua tabel ini. Kalau yang tidak setuju itu 33,3%, kemudian ragu-ragu ada 28,9%, kemudian sangat setuju ada 40%, sangat setuju ada 27,8%. Oke, untuk yang selanjutnya ada uji validitas menggunakan korelasi persen product moment. Di mana syarat untuk validnya sendiri itu harus R hitung harus lebih besar daripada L tabel. Nilai signifikansinya kurang dari alfa, di mana menggunakan alfa 5% atau 0,05%. Nah, kita langsung ke SPSS-nya. Yang pertama, kita klik Analyze. Yang kedua, kita klik Correlate. Nah, terus kita klik yang Bivariate. Nah, muncul seperti ini. Kemudian masukkan semua variabel termasuk jumlahnya. Tapi kita ini masukinnya satu-satu. Jadi pertama X1.1, X1.2, X1.3, dan X1. Kemudian centang yang persen plus total. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar tabel-tabelnya. Yang kita gunakan adalah tabel yang paling kanan. Di sini yang X1 ada bintang 2-nya. Bisa dilihat untuk R hitungnya di sini yaitu 0,772. Terus untuk nilai signifikansinya di sini yang sigtotal yaitu kurang dari 0,001. Begitupun X1.2, X1.3 dan untuk X1 sendiri. Kemudian kita kembali ke di sini. Karena tadi R hitung kita sudah ketemu 0,772. Di sini kita memerlukan R tabel. R tabelnya untuk mengetahui R tabelnya kita bisa membuka tabel ini. Nah, di sini kita menggunakan tabel yang ini yang berwarna kuning. Dengan untuk mengetahui berapa R tabelnya kita bisa mencari DF-nya terlebih dahulu, di mana N dikurangi 2, di mana N ini adalah total responden atau sampel, kemudian dikurangi 2. Karena di sini respondennya adalah 90, maka 90 kurangi 2 adalah 88, di mana 88 adalah 0,210. Jadi di sini R hitungnya 0. Jadi R hitungnya 0,772, sedangkan R tabelnya 0,210. Gitu. Karena diperoleh R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumen tersebut valid.
Oke, untuk yang selanjutnya ada uji reliabilitas dengan metode Cronbach alpha. Di mana untuk menentukannya itu melalui masing-masing variabel, di mana variabel-variabel ini mewakili produk, harga, tempat atau saluran distribusi, promosi, dan tingkat penjualan. Syarat ketika disebut reliable sendiri itu dinyatakan dengan nilai alfanya atau hasil dari SPSS nantinya itu lebih besar dari 0,6. Oke, lanjut ke SPSS-nya saja. Yang pertama klik analyze, yang kedua scale, yang kedua reliability analyze. Nah, di sini kita memasukkan variabelnya x1.1 sampai x1.3 tanpa mengikutkan x1. Nah, sudah kayak gini. Untuk modelnya kita pilih alpha, kemudian kita klik OK. Nah, di sini keluar dari tabel yang paling bawah akan muncul nilai reliability Cronbach alpha-nya sendiri yaitu 0,72. Kembali ke sini tadi. Nah, di sininya kan 0, berapa tadi? 0,720. Nah, maka karena di sini alfanya untuk variabel x1-nya adalah 0,720, yang dimana itu lebih besar dari 0,6, maka keterangannya nanti reliable seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung variabel yang lainnya dengan menggunakan cara yang sama. Itu. Baik, untuk yang selanjutnya yang keempat itu ada uji asumsi klasik, di mana nanti di sini kita akan melakukan 2 uji. Yang pertama ada uji normalitas probability plot dan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk yang pertama kita akan melakukan uji normalitas probability plot. Langsung saja ke SPSS untuk praktek. Oh ya, jadi di uji normalitas probability plot nanti akan menampilkan hasil seperti grafik seperti ini. Ya nanti kita tinggal memperhatikan dari sebaran dari titik-titik ini. Bedanya dengan uji normalitas Kolmogorov. Nanti di sini ada ada hasilnya sendiri. Jadi ada yang membedakan dari kedua itu. Kalau yang pertama tadi hanya memperhatikan dari titik-titiknya aja. Oke, untuk prakteknya kita langsung ke SPSS. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih yang linear. Linear. Nah, di sini di sebelah kanan ada tabel dependent sama independent. Nah, yang dependent ini kita masukkan variabel y-nya aja. Kemudian yang independent di sini kita masukkan x1, x2 dan x3. Nah, untuk probability plot di sini kita ketik yang ini plot. Kemudian klik yang normal probability.
kemudian continue, kemudian kita oke. Nah, di sini keluar titik-titiknya. Sedikit berbeda dengan contoh. Di sini agak berjauhan, tidak seperti contohnya tadi. Lanjut yang kedua, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang ini. Nah, langsung praktek di SPSS. Untuk pertama kita klik analyze, kemudian sebelumnya di uji asumsi klasik yang uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, di sini tuh ada nilai signifikansinya. Jika nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka data kita memiliki distribusi yang normal. Untuk itu langsung kita praktek saja. Yang pertama kita klik analyze, yang kedua regression, terus linear. Nah, untuk letak dependent sama independennya yang Y dan X sama seperti yang probability plot. Kemudian kita udah kayak gini, kemudian klik save. Nah, kita centang yang di opsi residuals ini, kita yang unstandarized-nya aja. Kemudian kita continue, terus kita klik OK. Nah, di sini kemudian setelah ini kita kembali lagi ke awal. Untuk mengetahui nilainya, kita klik kembali analyze, kemudian kita ketik yang non parametric test, kemudian yang mana tadi? Ini terus yang legacy dialog, kemudian kita klik yang one sample KS. Nah, di sini kita masukkan nilai dari unstandarized-nya aja ke sini. Kemudian kita ini centang yang normal. Kita klik OK. Nah, muncul ini guys, tabel. Setelah muncul tabel ini, maka ambil hasil dari asymptotic stick to tail yang ini. Yang ini. Di sini kan hasilnya 0,048. 0,048. Nah, inilah hasil dari Kolmogorov-Smirnov itu sendiri. Nah, karena nilainya ini 0,048 itu lebih kecil dari 0,05, maka distribusinya itu dianggap tidak normal. Seperti itu. Oke. Maaf sebelumnya tadi ada kendala, rekaman sebelumnya suaranya tidak muncul. Jadi kita akan melanjutkan untuk uji hipotesis analisis linear, regresi linear berganda. Uji F, uji R square, dan uji T. Nah, ini. Nah, untuk analisis yang pertama itu analisis regresi linear berganda.
dimana kita memperhatikan persamaan umumnya terlebih dahulu. Di sebelah kanan, untuk Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3, dimana banyaknya X di sini disesuaikan dengan banyaknya variabel bebas yang kita gunakan. Berhubung tadi sudah sempat rekam, jadi kita kembali ke SPSS. Di sini tadi sudah muncul tabel-tabelnya. Kemudian kita sesuaikan dari banyak tabel ini, kita sesuaikan sesuai uji yang akan kita gunakan. Nah, untuk yang pertama ini kan analisis regresi linier berganda, kita bisa ambil dari tabel yang koefisien yang ini. Nah, di sini ada tabel yang unstandardized yang B. Di sini kita masukkan, tinggal kita masukkan ke persamaannya, dimana untuk nilai A-nya sendiri itu yang ini 3,869, dan untuk X1-nya yang ini 0,79, dan X2-nya 0,672, dan X3-nya 0,160. Nah, itu kita tinggal masukkan ke persamaan yang seperti ini. Jadi Y sama dengan 3,869 ditambah min 0,079 X1, dan inilah persamaan umum dari analisis regresi linier berganda. 160 X3. Untuk yang selanjutnya ada yang uji hipotesis yang kedua, yaitu uji simultan F, dimana di uji simultan F ini memiliki dua hipotesis, yaitu 1H0 dan 1H1 atau HA. Seperti di sini keterangannya. Kemudian untuk mengetahui nilai F dari F hitungnya sendiri, bisa kita lihat di SPSS. Kita mencari tabel yang ini, yang ANOVA, dimana untuk F hitungnya adalah 19,046, dan untuk F tabelnya bisa menentukan dengan DF1 dan juga DF2, dimana DF1 itu merupakan jumlah semua variabel yang kita punya, dimana di sini kita mempunyai 4 variabel terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kemudian nantinya 4 variabel ini dikurangi 1 jadinya 3. Kemudian untuk DF2-nya sendiri adalah jumlah responden dikurangi jumlah semua variabel, dimana semua jumlah responden itu 90 dikurangi jumlah semua variabel 4, jadinya 86. Jadi untuk F tabelnya itu untuk F1 atau DF1 itu yang mendatar, kita fokus pada yang tabel 3. Kemudian yang F2 atau DF2 itu yang vertikal. Kita cari 86 ini terdiri dari rentang 80 dan 90, dimana angkanya adalah 2,72 sampai 2,71. Jadinya hipotesis yang bisa kita ambil adalah jika F1
F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk H0 untuk F hitung sendiri kan 19,046 itu lebih besar dari F tabel itu sendiri yang berkisar antara 2,72 sampai 2,71. Jadi di sini dapat disimpulkan hipotesisnya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Seperti ini. Oke, lanjut yang kedua yaitu lanjut yang ke selanjutnya yaitu ini. Yang uji hipotesis yang ketiga yaitu uji koefisien determinasi R2 atau R², dimana kita kembali lagi pada ini output ini, kemudian kita cari tabel model summary yang ini, yang atasnya. Kemudian di sini ada tabel R². Nah, ini adalah nilai R²-nya itu sendiri, yaitu 0,399. Kemudian cara selanjutnya adalah kita kalikan dengan 100%, dimana total nilainya adalah 39,9, yang artinya sebesar 39,9 dari masing-masing variabel bebas atau variabel independen mampu menjelaskan atau mampu memberikan pengaruh terhadap Y-nya berupa tingkat penjualan. Kemudian untuk sisanya yaitu 60,1% diambil dari 100% dikurangi 39,9%. Ini 60,1% ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan di variabel bebas yang terdapat di penelitian. Untuk uji yang selanjutnya ada uji parsial T. Untuk yang terakhir ini, uji parsial T berbeda dengan uji simultan yang hanya memiliki dua hipotesis, yaitu satu H0 dan satu H1. Sedangkan untuk uji parsial T ini memiliki 3 hipotesis yang masing-masing hipotesis terdiri dari 1 H0 dan 1 H1 atau HA, di mana 3 hipotesis ini tergantung pada variabel bebas yang kita punya. Kemudian kita bisa lihat tabel koefisien dari yang file output tadi. Yang ini yang koefisien. Nah, untuk T hitungnya, untuk T hitung X1 bisa dilihat di sini 0,79. Iya, 0,079. Kemudian mohon maaf salah. Kita lihat tabel yang T-nya. Nah, di sini T-nya adalah 0,671 untuk T dari ini X1-nya. Kemudian yang X2-nya ada 5,032, terus yang X3 ada 1,463. Nah, untuk itu kita beralih ke T-tabel untuk kita bandingkan. T-tabelnya di sini. T-tabelnya kita menggunakan yang ini, yang warna biru muda yang di sebelah kiri. Untuk menentukan T-tabelnya, kita miliki rumus DF sama dengan N min K, di mana
N sendiri adalah total responden sebanyak 90 dikurangi K sendiri adalah jumlah seluruh variabel jumlah 4. Jadi 90 dikurangi 4 di sini 86. Jadi kita cari tabel yang nomor 86. Yang ini 1,988. Untuk T tabelnya sendiri 1,988. Jadi untuk hipotesisnya itu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 atau HA diterima sedangkan H0 ditolak. Kita bandingkan T hitung dari X1 dengan T tabelnya sendiri, yaitu untuk T hitung X1 sendiri lebih kecil dari T tabel, yaitu T hitungnya 0,671 lebih kecil dari T tabel, yaitu sebesar 1,988. Untuk X2 nya sendiri T hitungnya 5,032 itu lebih besar dari T tabelnya, yaitu 1,988. Dan X3 itu T hitungnya 1,463 lebih kecil dari T tabel 1,988. Jadi untuk nomor yang X1 dan X3 itu sama-sama lebih kecil. Jadi hipotesisnya adalah jadi kesimpulannya adalah H0 diterima dan H1 atau HA ditolak. Sedangkan untuk X2 sendiri yang T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka kesimpulannya adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Seperti itu. Sekian, terima kasih.